Halo semuanya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Senang sekali ya, selamat kita bergabung, selamat datang di Cinta ke-31 malam ini. Jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Yani Herawati, salah satu asmen kami yang bermukim di Denpasar. Dan beliau ini juga punya banyak pengalaman. Halo, Kyokhui, ini mudah-mudahan saya tidak salah ya, ini Sis kali ya. Sis Yuniar, selamat malam. Sis Wati, selamat malam. Sis Monita, Lukita. Selamat malam semuanya, salam sehat ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dan kita tetap bisa tenang pikiran kita walaupun kita misalnya kurang fit ya. Jadi badan boleh sakit tetapi pikiran jangan sampai ikut sakit, karena kalau pikiran sudah ikut sakit kita bisa cemas, khawatir. Dan malam ini sesi cinta kita adalah bersama Yani. Meditasi itu adalah proses, jadi betul banget proses tentang hidup. Nah ini dia, Yani sudah bergabung. Saya akan undang ya Yani malam 5. Saya sudah undang. Jadi Yani ini adalah seorang dokter. Beliau lulus kedokteran di Fakultas Kedokteran UNUT tahun 99. Kemudian beliau mengambil spesialis patologi klinik FKUNR. Ini kayaknya Airlangga Surabaya tahun 2007. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali, juga dokter di Rumah Sakit Umum Sangla dan Universitas Udayana, konsultan di Lab Prodia Denpasar. Halo Yani, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Malam Sis Brenda, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Yani. Saya senang banget dengar suara Yani itu lembut, penuh ketenangan gitu loh Sis. Jadi saya paling suka dengar suara Yani itu enak didengar. Gimana ceritanya nih Sis? Iya, sehat-sehat kan ya Sis ya? Sehat Sis. Sadu. Karena apa nih tugas Yani ini berat loh bro dan Sis. Selama masa pandemi Yani ini harus berhubungan dengan pasien-pasien yang baik COVID maupun non-COVID ya Sis ya. Dan resikonya itu besar. Jadi nanti kita cerita ke sana. Sementara itu coba Yani cerita dong, gimana cara perjalanan Sis ketemu sama Twim? Iya Sis Brenda, jadi sebenarnya kalau diceritain ketemu Twimnya itu berkat Sis Brenda juga. Jadi kalau diceritain dari awal itu sebenarnya saya memang dari kecil juga suka belajar agama Sis. Cuman waktu itu karena kebetulan saya tinggalnya kan di Bali, ini agak ke pinggir Sis, jadi bukan di Denpasar dulu saya lahir. Jadi masa kecil saya itu, ya waktu itu jadi saya ya memang bukan Buddhis awalnya Sis. Jadi orang tua kan bukan Buddhis, tapi mereka ngajarin saya sembahyang untuk leluhur seperti itu. Oh ya. Nah, Yani ini asli Bali, jadinya bukan pindahan ya? Lahir di Bali, Sis Brenda. Iya, jadi asli Bali. Iya. Jadi waktu kecil itu memang gimana ya, agama Buddha di sana jarang Sis. Jadi belum ada. Jadi saya akhirnya di sekolah mulai SD itu saya belajar Hindu dulu Sis. Oh ya. Karena nggak ada, jadi akhirnya orang tua biar sekolahnya jalan, kami ke sana.
dan terus lanjut sampai saya SMA sis. Jadi setelah kuliah, nah itu baru mengenal agama Buddha sis. Sis kuliahnya di universitas di Denpasar ya Di sis ya? Udayana, iya, sis Udayana ya, Brenda. iya. Iya. Jadi waktu saya mulai kuliah itu, Tunggu, nah tunggu, di tunggu. sana, Sebelum milih jadi dokter, kenapa pengen jadi dokter? oh itu sepertinya memang apa ya, nggak ada rencana sih, sis Brenda. Saya dari Oh, bukan keinginan keluarga dari yang kecil. bukan, bukan sis. Jadi bukan dari keluarga dokter juga. Terus Oke, ya saya agak di pinggir sih sis Brenda, lahirnya jadi di daerah negara itu. Kebetulan oke. saya dapat jalur kedokteran karena mungkin dari SMA-nya prestasi gitu sis Brenda. Jadi Wah, secara nggak sengaja, mantul. Heeh. iya. Tapi Terus? setelah kuliah itu saya pindah ke Denpasar. Nah, di sana saya mulai ketemu agama Buddha, sis. Jadi Oke, mulai ada guru, kemudian saya ikut di kuliah, meskipun terbatas, tapi saya mulai belajar, sis, belajar baca parita, oh terus iya mulai iya ke iya. wihara, sis Brenda. Jadi di Ah, Denpasar itu ada wihara Buddha Sakyamuni, sis Brenda pernah betul. ke Iya, sana. iya iya betul. Jadi Beberapa saya kali. benar-benar, iya, saya benar-benar seperti apa ya, mulai ketemu, oh ini luar biasa gitu. Jadi begitu saya ke wihara, meskipun saya belum tahu apa, tapi saya senang dengan suasana heningnya itu, sis Brenda. Jadi waktu Oke. kuliah itu hampir setiap hari saya ke sana, sis, karena dekat dengan rumah. Dan Wow. saya senang dengan suasana heningnya itu sis Brenda, tapi saya belum bisa meditasi waktu itu, belum ngerti Oh, meditasi. iya iya iya. Iya, kemudian sempat memang saya belajar meditasi, cuman mungkin waktu itu parami belum cukup ya sis Brenda. Saya belajar meditasi dengan objek nafas, saya nggak Sama pernah sih. bisa. Jadi selalu rasanya saya mengatur nafas gitu, sis Brenda. Dan Aha. eh, saat saya ikut Vipassana, mungkin karena eh, langkah rileksnya sepertinya kurang, sis Brenda. Saya Iya. nggak dapat langkah rileks seperti yang sis Brenda ajarkan, Bante Win ajarkan itu. Jadi Iya. waktu saya belajar itu, saya tegang sampai jantung saya itu sempat iramanya tuh nggak beraturan, sis Brenda. Karena Astaga. kaget-kaget gitu, sis Brenda. Mungkin saya Oh, terlalu fokus, apa satu titik seperti iya iya itu. iya wajar. Saya juga dulu begitu Iya, sih. Saya tuh dulu ya sis ya pernah loh. Karena konsentrasi satu titik itu belajar wipasana dengan pernapasan. Saya pernah lagi kerja fokus gitu. Ada orang Jerman panggil saya Brenda gitu. Saya nggak dengar. Terus udah gitu dia panggil lagi Brenda. Padahal ngomongnya pelan, saya kaget loh sis. Dan dia juga kaget itu opa-opa ya. Mister Warner iya Tap tuh sih. saya inget banget dia yang panggil saya. Dan saya jadi kaget loh, kok kenapa saya meditasi tapi saya bisa kagetan begini gitu. Kan saya udah meditasi udah lama tuh. Sama tuh sih kayak begitu. Jadi karena kenapa akhirnya saya mengerti bahwa sati atau kewaspadaan saya itu lemah. Ternyata kalau Hmm, kita sati iya, kita kuat, kewaspadaan kita bagus, kita mendengar suara yang it's okay. Ya, betul kan yang Siani alami iya, kemudian. Ya, iya betul. benar sis. Iya. Terus gimana sis? Nah, dari sana terus eh, saya mulai lulus kuliah. Eh, Setelah lulus kuliah masih lanjut lagi sih proses kuliah dan lain-lain karena saya kebetulan wajib harus lanjut pendidikan. Nah, Oh mulai ya, badai kehidupannya mulai muncul sis. oh Jadi saya sempat jadi pasien sis Brenda. Mungkin sis Brenda nggak ingat 2018 itu sepertinya awal tahun apa ingat tapi kan pertengahan saya nggak boleh tahun. ngomong. Iya sis, Saya kan nggak boleh saya ngomong siapa klien saya.
Iya sis, saya regresi kan sama sis Brenda. Jadi saya Iya. berterima kasih sekali sis Brenda, dari sana saya akhirnya bisa berubah. Jadi saya ini tipe yang apa ya, introvert iya, terus gayanya perfeksionis, nggak bisa lihat orang nggak bener gitu sis Brenda. Sama Terus sih. terus baper gitu sis, jadi apa-apa tuh bawa perasaan gitu, Iya. dan suka nyalahin diri sendiri. Nah itu yang paling parah sis Brenda. Jadi Oh, kalau iya. saya misalnya nggak, ya mungkin nggak benar menurut saya malah cenderung menyalahkan diri sendiri sis Brenda. Oh, Dan iya. setelah saya ketemu Twim ini, saya itu seperti gimana ya sis Brenda, kan diajarin sila yang keenam itu sis Keenam, Brenda, yang menyayangi mengasihi diri diri sendiri. sendiri. Itu kayak buka, iya, kayak buka luar biasa. Wow. Iya, Terus? terus ya dari sis Brenda, regresi itu luar biasa buat saya. Jadi seperti saya mulai belajar menerima diri sendiri sis. Jadi belajar memaafkan, terus nggak nyalahin diri sendiri. Jadi semua Mhm. ternyata ada sebabnya di kehidupan yang lalu, karena saya yang minta seperti itu dulu sis. Nah jadi luar biasa. Itu buat saya sembuh, sis Brenda. Makasih. Sadu, sadu, sadu. Kita punya jodoh Iya, karma loh sis artinya. iya. Terus, Jadi dari jadi, sana, sis mm-mm. Brenda waktu itu ngasih saya eh, info ada retret di Jana Manggala 2018 itu sis. Jadi Ya, dari betul. sana saya langsung mau ikut sis Brenda. Meskipun agak terlambat, Bro Texan yang bantu saya diterima. Saya bersyukur Ah, sekali bisa ikut retret di sana. Jadi iya, ya eh, gimana ya, saya merasa berterima kasih, tumben saya dapat meditasi yang dibimbing setahap demi setahap sis Brenda. Itu luar biasa sekali. Jadi tiap hari kemajuannya apa, instruksinya ya, ada. Jadi meskipun nggak tahu apa-apa, yang penting ikut instruksi aja sis Brenda. ya. Jadi saya Sis luar Yani biasa ini merasa. murid Bante yang baik dan benar. Ikut instruksi tidak menambah, tidak mengurangi, makanya kemajuannya pesat. Betul ya? Makasih sis Brenda. Habis Iya. retret pertama di JM, kemudian sis kan lanjutin di Bali ya sis ya? Iya sis Brenda. Jadi waktu itu setelah saya kan boleh lanjut, jadi bersyukur saya bisa lanjut yang di Iya, Bali di Bojangga. betul. Jadi Betul. saya ikut lagi sis Brenda, Iya, dan di saya sana ingat. luar biasa sekali sis. Jadi luar biasa sekali yang saya rasakan sis Brenda, dan Sis itu itu di mengubah. Twin jadinya 2018 ya sis ya? Iya, saya mulai 2018 sis Brenda. Iya. Mm-mm. Beruntung itu kali terakhir Bante datang ya. Iya Karena sis, jadi beruntung. 2019 tidak datang. Kemudian Iya. 2020, 2021 karena pandemi tidak datang. Sis termasuk yang beruntung tuh Bante terakhir datang ke Indonesia Iya, membimbing retret. Iya. iya, Kemudian aduh sis. apa yang berubah sis? Setelah regresi, setelah meditasi, terutama meditasi ya. Apa yang berubah sis? Pertama, kalau dari meditasi sis, saya tuh seperti dapat panduan. Jadi sehari-hari apa yang harus jadi objek saya itu, saya sudah punya jalan sepertinya sis. Nggak seperti Mhm. dulu, saya nggak tahu. Kan dulunya hanya duduk diam, tapi sekarang saya bisa harus mengembangkan cinta kasih sis Brenda. Dari Iya. awal saya suka menyalahkan diri sendiri, sekarang saya mulai mengasihi diri saya sendiri Ah, sis. sadu. Jadi setelah saya mengasihi diri sendiri, saya baru bisa berikan ke orang lain sis Brenda. Jadi kalau saya belum eh, cinta kasih buat diri sendiri, nggak mungkin saya bisa bagi ke orang lain. Betul Itu. sekali sis. Dan 6 R-nya itu luar biasa sis Brenda.
Kalau Iya. dulu saya apa-apa bawa perasaan. Kadang dengar orang lain gimana masuk ke hati. Sekarang ya sudahlah, udah 6R Iya, gitu sih. Jadi itu manfaat betul. buat saya. Dan Iya. sis udah perhatikan gak beda wajah sis? Waktu sis pertama kali datang ke saya dengan sekarang. Saya ingat banget loh. Karena saya jarang sekali punya memori tentang klien. Tapi ada beberapa klien yang memang signifikan. Mukanya kusut, tidak bersih, tidak bercahaya, kusam. Sampai sekarang itu kinclong. Sis ini nggak pakai make up tapi kinclong, wajahnya bersinar. Iya, Luar makasih biasa Sis. ya sis ya. Mungkin dulu gelap sekali Sis Brenda sepertinya Iya, dan iya. nggak bisa senyum gitu Sis. Terus sis, apa yang mendorong sis Yani akhirnya setelah ikut retret dapat hasil baik, kemudian jadi kepengen mengajar? Iya, eh, sebenarnya pertama Sis Brenda setelah 2018, 2019 kan ada Asmen Retret itu, cuman waktu itu saya Aha. di 2020 saya dapat kesempatan, saya bersyukur sekali Sis Brenda. Jadi kenapa sebenarnya saya ingin, karena saya merasa apa yang saya dapat selama meditasi itu luar biasa. Jadi saya ingin bagi. Jadi Hmm, awalnya saya ingin bagi di keluarga dulu Sis Brenda, karena saya betul. agak introvert, jadi saya kurang 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 pergaulan mungkin gitu Sis Brenda. Jadi Hmm, saya ajak anak suami saya. Di hmm, 2019 saya ikut sama Sis Brenda lagi ngajak iya. anak-anak dan suami, dan itu juga luar biasa buat saya. Mereka bisa bisa belajar happy, bisa melihat sesuatu yang lain Sis Brenda. Ah, Gitu. saduh. Tentunya ada Kalau perubahan positif juga ya sis ya. iya Sis Brenda, iya. Wah, luar Kalau biasa. Kalau yang untuk mengajar mungkin saya belum begitu banyak Sis Brenda, baru mulai. Tapi Ya. eh, ya saya berusaha semampu saya eh, bisa memberikan apa bimbingan. Mungkin belum banyak That's yang bisa okay. saya bimbing. Cuma kan kita ikut seneng gitu ya sis, kalau orang Iya, mendapatkan hasil dengan mengikuti instruksi. Karena iya guru itu benar. menarik energi murid. Kalau saya tuh orang ngeyel dulu, saya ketemu murid tuh bisa ngeyel punya sis. Saya emosional bisa ketemu murid yang juga sangat emosional. Tapi sisian ini kan modelnya lembut, penurut, mengikuti instruksi. Pasti ketemu murid yang begitu juga deh. Iya sis. Bener ya? Ada salah satu, iya benar. Ada salah satu mungkin peserta eh, itu ternyata sama sis dokter juga. Dan Oke. saya taunya setelah sekian hari, dan itu saya merasa happy banget karena dia majunya luar biasa sampai di main gitu sis. Jadi itu Oh, buat saya happy itu banget sis online ya sis Brenda. ya padahal ya. Online, iya benar sis Brenda. Tinggal suruh duduk lama aja. Iya, iya Kalau sis. mau tembus ya memang harus duduk lama. Tidak ada cara Iya. lain. Terus sis, kemarin kan oh iya, kemarin ini abis TYC, Twin Youth Camp, anak-anak sis ikut, kemudian sis juga ikut membantu membimbing. Apa sis yang sis rasakan saat ikut di TYC itu, di Twin Youth Camp itu sis? Eh, saya sebelum mungkin ngerasain itu, tapi awal saya ingin ikut di TYC itu karena memang seperti ada rasa
ingin ngajar anak-anak, Sis Brenda. Pengalaman dulu saya sulit sekali dapat yang mengajar agama Buddha, ngajar meditasi. Itu yang membuat saya ingin berbagi, ini anak-anak harus ya generasi penerus kita gitu. Jadi saya ingin sekali berbagi buat mereka. Dan saat saya ikut di sana kebetulan dengan Sis Elis yang banyak bimbing saya, Sis Brenda, itu rasanya happy banget ngelihat yang awalnya nggak bisa senyum jadi bisa senyum, Sis Brenda. Itu buat happy sekali. Ya benar. Apalagi anak-anak ini kan belum tahu ya bagaimana caranya. Padahal ini akan menjadi bekal buat mereka menjalankan kehidupan ini. Sangat bersyukur ya sih sebenarnya mereka itu ya dari muda-muda udah dapet bimbingan ya, nggak kayak kita dulu ya Sis ya. Benar. Saya aja ketemu Bante Wimajo sudah umur berapa? Sudah 2008, artinya 42 tahun saya baru ketemu. Telat, tapi ya tidak terlambat. Better late than never lah kata orang mah. Jadi kita ikut senang ya Sis saat membimbing orang-orang mendapatkan hasil. Itu makanya kenapa kita jadi apa ya, punya compassion, punya welas asih, cinta kasih yang betul-betul tulus dan kita rasakan ya Sis ya. Iya. Terus Sis Yani, saya pengen tahu nih, kenapa Sis mengambil spesialis di patologi? Oh, ini juga mungkin seperti air mengalir ya Sis Brenda. Jadi dokter juga secara tidak sengaja juga nggak pernah terpikirkan. Kemudian setelah saya lulus jadi dokter, waktu itu saya diminta oleh fakultas saya untuk jadi dosen Sis Brenda. Karena waktu itu bidang untuk patologi klinik ini kan bidang yang jarang dan ya maksudnya banyak orang nggak tahu apa sih itu. Jadi bidang laboratorium itu masih sedikit sekali waktu itu di tahun 2004 di Bali. Nah, jadi saya langsung diangkat sebagai dosen di sana Sis Brenda. Jadi disekolahkan juga dari fakultas saya. Wah, beasiswa ya Sis ya? Iya, Sis luar Brenda. Biasa. Jadi lanjut akhirnya saya di bidang ini Sis Brenda, dan kebetulan di masa pandemi ini ternyata laboratorium paling sibuk. Banyak sekali Sis, karena ngerjain PCR, ngerjain rapid antigen, dan banyak sekali pemeriksaan lab yang perlu untuk COVID ini. Ya betul, dan ini luar biasa sibuk ya Sis ya. Sis juga harus jaga kesehatan ya Sis, karena kan kalau di lab itu kan mudah-mudahan tidak ya Sis, itu kan bisa apa sih namanya virusnya itu kan dari hasil periksanya itu loh. Sis jadi selalu pakai APD ya Sis ya? Selalu Sis Brenda. Di awal 2020 waktu itu kita baru pandemi COVID baru mulai, pemahaman tentang COVID masih terbatas, dan di awal-awal masih belum banyak yang bisa mengerjakan PCR COVID itu. Jadi kita pakai hazmat full APD level 3 gitu namanya Sis Brenda. Pakai maskernya yang N95 itu lumayan buat sesak Sis Brenda. Jadi nggak tahan untuk lama. Dan sekarang sih bersyukur sudah lebih banyak yang bekerja di sana. Saya sudah lebih santai Sis Brenda. Kalau dulu 2020 rasa khawatir ada, tapi ya bersyukur karena saya sudah belajar twin itu bisa lewat tenang ya, dengan bagus. Bisa melewatinya dengan UPK, dengan ketenang seimbangan, dengan ya saya juga kita pernah sempat ya diskusi bahwa Sis memang harus berhati-hati karena Sis Yani kan garda depan bener nih.
lab ini kan garda terdepan sebenarnya yang bertemu dengan pasien-pasien, baik mereka sudah positif atau negatif kan sebelumnya sis yang ketemu dulu untuk swab dulu gitu ya sis ya. Iya. Terus memang dari dulu sebelum waktu belajar patologi itu diajarkan untuk cara PCR sis atau baru swab PCR ini colok-colok hidung ini baru mulai pada saat COVID sis. Sebenarnya sih PCR itu sudah dari dulu sis Brenda, tapi lebih banyak Oh, untuk pemeriksaan virus yang misalnya seperti hepatitis gitu sis, oh, hepatitis B, hepatitis C, uh-uh, itu kan perlu pemeriksaan PCR untuk tahu jumlah virusnya. Tapi uh-uh. semenjak COVID ini kita akhirnya mau nggak mau ngerjain itu karena salah satu diagnosis pastinya COVID kan harus di PCR, sis. Iya, Jadi saya baru betul. belajar juga di 2020 untuk itu. Dan untuk swab Oh, di apa namanya di nasofaring ya, sis, dari ya, hidung itu ya. juga baru semenjak COVID ini. Jadi baru Oh, belajar juga, sis Brenda. iya. Saya juga Iya. baru tahu pada saat dirawat tuh mesti dicolok-colok di hidung dan kalau tidak hati-hati kan bisa berdarah ya sis ya. Benar, Sis Brenda. Itu harus dengan halus, jadi kita bisa merasakan, jangan sampai sudah mentok, tapi kita paksa seperti itu, jadi nggak boleh kan kasihan, jadi ngerasa nggak enak, nggak nyaman, Iya, sakit, seperti iya. itu. Wow. Iya. Ada rasa ngeri nggak sis? Nggak sih, Sis Brenda. Nggak ya? Lebih, iya, lebih berat sebenarnya ada bidang saya yang satu lagi, Sis Brenda, itu untuk pasien-pasien yang kanker, terutama Oh, pasien yang kanker darah. Jadi oh, kalau kanker darah, leukemia seperti itu kan untuk memastikan dia terkena itu atau enggak juga perlu pemeriksaan lab. Jadi ngambil sumsum tulang itu oh, lebih saya sangat nggak tega gitu sis Brenda. Itu wow. anak-anak lagi pasiennya itu buat saya benar-benar rasa apa ya? eh, Mungkin dulu kalau nggak belajar meditasi, saya terbawa gitu dengan rasa Hmm, itu. Tapi hmm. setelah belajar ini dan kemudian saya dengar YouTube Sis Brenda tentang karma, itu memang mungkin ada hubungan dengan karma. Cuman saya bisa memberikan eh, cinta kasih welas asih aja Sis Brenda. Iya, Tapi ya betul. seterusnya tergantung karma ya Sis ya. Betul sekali sis. Sis, kalau periksa Iya. dari tulang belakang itu nggak dibaal dulu tuh sis. Iya, di anestesi Sis Iya, Brenda. anestesi. Kalau iya, kalau biasanya itu ada yang cuman lokal, anestesi lokal. Tapi kalau kami di Bali sekarang di Denpasar itu pakai umum, terutama untuk anak-anak. Jadi biar nggak rasa sama sekali. Oh, oke. Iya, Iya, karena pasti ya namanya, nggak iya, terbayang. Jadi kalau iya. begitu yang mengambil sampelnya itu tetap bagian patologi ya sis Dari ya. lab, iya, dari patologi Sis Brenda. Wow, Itu yang luar paling biasa. berat buat saya, Sis Brenda. Itu paling berat karena saat saya membaca di bawah mikroskop, saya lihat sel-selnya itu. Begitu saya melihat ada sel ganas, itu membuat hati saya ikut sedih, Sis Brenda. Ini kasihan Oh, melihat hasil hmm, seperti itu. right, Iya. betul. Ya, Mm-mm. tapi memang pada dasarnya orang bisa jadi dokter karena punya welas asih yang besar. Ya, sis ya. Iya, Sis. Iya, karena kalau tidak punya welas asih, gimana mau jadi dokter? Kan dokter itu membantu, menolong, yang
Saya tuh nggak terbayangnya pas lagi pada saat pandemi begini. Ini kan justru garda depan kita adalah orang-orang yang profesinya dokter dan perawat, yang tentunya berat karena memang harus berhadapan dengan virus, dengan apa, dengan sel-sel begitu. Selain itu ada pengalaman apa lagi sis yang buat kita ini jadi bisa mendapatkan pelajaran? Kalau dari pengalaman sebagai dokter, Sis Brenda, karena saya mungkin banyak berhubungan dengan pasien-pasien kanker seperti itu, terutama yang anak itu, mungkin karena itu ya secara medis mungkin terbatas ya Sis kemampuan untuk penyembuhan. Tapi paling tidak, meskipun tidak menyembuhkan, kita memberikan perhatian, motivasi, mungkin itu yang bisa saya berikan buat mereka. Itu aja sih mungkin yang ya saya merasa tidak harus kita bisa menyembuhkan, tapi paling tidak dengan memberi perhatian itu yang saya berusaha jalankan sih Sis Brenda selama saya praktek. Terus pasien yang terkecil itu kalau kena cancer berapa tahun sis? Ada nggak yang dalam hitungan bulan? Ada Sis Brenda. Kalau yang leukemia itu ada yang usia 3 bulan itu ada Sis. Dia kongenital, jadi dari lahir memang ada kelainan genetik. Oh, oke. Iya, ada yang seperti itu. Dan saya juga merasa kadang pasien, karena kebetulan saya di rumah sakit pemerintah Sis Brenda, itu kan banyak yang tidak mampu secara ekonomi. Itu benar-benar gimana ya, saya benar-benar ya mungkin merasa kasihan. Ya semampu yang saya bisa bantu sih. Kadang-kadang mereka kalau diberikan apa gitu, rasa terima kasihnya tuh luar biasa, jadi sangat menyentuh gitu rasanya Sis. Dengar mereka itu yang mungkin bahagia luar biasa sih Sis. Iya, Sis, kalau yang saya pernah dengar, ada satu klien saya juga dokter dan dia pernah praktek di daerah-daerah terpencil. Dan katanya karena tidak mampu bayar, jadi suka kasih hasil kebun, kasih ayam gitu nggak? Seperti itu nggak sis di Bali, masih begitu nggak? Kalau saya kebetulan nggak pernah sih Sis Brenda, karena saya nggak praktek pribadi, jadi saya prakteknya di rumah sakit. Tapi banyak teman-teman terutama yang di daerah Sis Brenda, kalau mereka punya welas asih seperti itu masih jalan Sis. Jadi masih ada kalau ya nggak bisa bayar, jadi mereka ngasih hasil kebun gitu Sis Brenda. Iya, bener. Oh wow, iya bener. Jadi itu yang saya dengar dan itu membuat tersentuh ya. Mereka nggak mau mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, walaupun misalnya ya mereka orang susah, tapi mereka juga masih mau membayar dengan cara apa yang mereka punya, dan itu buat saya luar biasa, amazing buat saya. Waktu saya diceritain seperti itu, saya sampai terkagum-kagum. Wah, ternyata mereka itu punya hati yang bersyukur gitu ya sis ya. Iya. Jadi bisa bersyukur, bisa memberi apa yang mereka bisa berikan, dan itu luar biasa. Terus sis sekarang masih mengajar kah sebagai dosen? Masih Sis Brenda, masih. Wow. Tapi kesibukannya banyak amat. Pantesan nggak bisa buka praktek pribadi ya sis ya. Iya sis, iya. Jadi kalau mengajar sekarang kan lebih ke arah online ya Sis Brenda, lebih ringan. Jadi ya mungkin kalau ada jadwal mengajar, saya mengajar online. Cuman karena
kebetulan kami baru buka pendidikan spesialis juga di Udayana ini, Sis Brenda. Jadi saya juga ngajar spesialis, calon spesialis di bidang patologi. Nah, yang itu yang mungkin nggak bisa online, jadi harus ke rumah sakit juga, harus offline gitu. Oh, ya karena mereka harus bekerja. Itu ya, pakai apa tuh namanya mikroskop harus ngecek ini apa gitu kan ya. Kalau online gimana? Tapi itu bisa difoto kan, Sis ya? Bisa. Sekarang sudah teknologinya bagus, jadi bisa difoto dan itu langsung connect komputer gitu, Sis. Jadi lebih bisa terbaca juga. Tapi mereka kalau ujian pun artinya mereka harus datang dan melihat karena ini kan nggak bisa textbook total ya, Sis ya. Harus betul-betul melihat virus itu seperti apa. Sis ya nih, saya kepengen tahu dong, Sis. Kan ini sekarang nih COVID udah menyebar banyak variannya. Saya melihat kemarin ada yang kirim 11 varian. Alpha, Delta, Kappa. Nah itu Sis udah melihat belum perbedaan-perbedaan dari model-model jenis virusnya itu, Sis? Iya, Sis, karena kalau COVID ini kan dia penyakit karena virus. Nah, virus itu, maaf mungkin Sis Brenda, saya mungkin cerita dikit tentang virus. Iya, jadi kalau virus itu begitu. Kan jadi ada ini dapat pengalaman. Virus yang RNA gitu namanya, Sis. Ada yang virus DNA. Kalau DNA itu kayak hepatitis B seperti itu, biasanya virus DNA itu sulit dia mutasi. Tapi kalau yang tipenya RNA itu mudah sekali, Sis, untuk mutasi. Nah, COVID ini dia kebetulan virusnya ini virus RNA. Nah, kalau virus RNA itu secara alami memang dia mudah sekali dia mutasi. Nah, kalau untuk deteksi variannya ini, kalau yang saya tahu yang terakhir ini sebenarnya varian itu ada banyak jenis, Sis Brenda. Ada istilahnya namanya varian of interest gitu. Jadi itu yang nggak terlalu berat gitu. Jadi masih ringan tapi sudah berubah jenis virusnya. Ini ada yang alfa itu katanya dari Inggris, yang delta India. Jadi diberi nama alfa, beta, delta. Nah, yang membahayakan tuh di Indonesia ini kan sudah ada yang VOC itu, varian of concern itu. Jadi dia lebih sudah berubah sifat, terus daya penularannya lebih cepat dan memberikan gejala yang lebih berat. Nah, ini kenapa bisa makin lama makin parah begitu ya, Sis ya? Karena memang virus RNA itu kalau dilihat dari tipe virusnya, dia memang tipe yang mudah mutasi. Jadi kalau mutasi itu artinya virus itu kan sebenarnya seperti apa ya? Ada asam amino gitu, Sis. Jadi ada banyak deretan asam amino, dia bisa pindah-pindah gitu, hilang satu bagian dia sudah berubah bentuk begitu, Sis. Nah, ini yang menyebabkan jadi ya lebih berat, ada seperti itu. Cuman memang COVID ini masih gimana ya, Sis, masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi masih banyak yang dipelajari. Sekarang beritanya begini, besok berubah lagi. Iya, kemudian besok lain lagi, ada temuan baru. Jadi memang kayak dinamis gitu ilmunya, Sis Brenda. Jadi seru-seru ngeri ya, Sis ya, sebenarnya ya, Sis ya. Apalagi kalau di patologi kan Sis bisa melihat perbedaan tipe virusnya ya, Sis ya. Iya, kalau untuk yang sekarang ini, Sis Brenda, yang ada varian itu, kita memang belum, kalau di Denpasar kami belum bisa deteksi, Sis. Jadi baru bisa tahu lewat PCR yang biasa.
Jadi kalau untuk tahu variannya apa, itu ada namanya sequencing. Jadi whole genomic sequencing. Jadi benar-benar dilihat jenis asam aminonya itu, baru kita tahu ini varian apa. Tapi kalau yang kami kerjakan di Denpasar masih belum bisa, Sis Brenda, hanya bisa tahu PCR ini positif, ini negatif gitu. Jadi masih sedikit yang bisa memeriksa varian itu. Sis, sekalian nih buat orang-orang supaya termasuk saya ya sis, supaya mengerti itu kalau sudah positif, katanya kan dalam 5 hari itu masih menular ya sis ya. Apa berapa lama sebetulnya jangka paling amannya itu sis? Kalau sudah positif. Kalau amannya, Sis Brenda, itu seharusnya 14 hari, Sis. 14 hari. Iya, tapi kembali lagi tergantung dari gejala klinis awal, Sis Brenda. Kalau gejala ringan, itu dalam 14 hari seharusnya dia sudah tidak menularkan ke orang lain. Tapi kalau sudah melewati 14 hari udah aman ya sis ya? Iya, kalau gejala ringan dan klinisnya baik gitu Sis Brenda. Kan kadang-kadang sekarang itu banyak sekali yang PCR gitu. PCR pertama positif, kemudian 14 hari lagi ternyata dia masih positif seperti itu. Tapi dia udah nggak ada keluhan apa, sudah sehat, ya artinya keluhan batuk, pilek, demamnya udah hilang semua. Nah, jadi kalau dari sana sih biasanya dikatakan ya sudah baik. Yang penting 3 hari bebas, nggak ada gejala klinis apapun setelah isolasi 14 hari itu sudah baik. Tapi memang untuk pastinya memang sebaiknya PCR, Sis Brenda. PCR sampai negatif gitu ya sis ya? Iya. Karena kalau lewat 14 hari seharusnya kalau dengar begini sudah tidak menular lagi ya sis ya kalau begitu? Kalau sudah hilang gejala, Sis Brenda. Oh, kalau hilang gejala, selama masih ada gejala masih bisa menularkan ya sis ya? Iya, karena banyak juga mungkin tergantung varian ya Sis Brenda. Ada yang sudah 14 hari pun ternyata nggak membaik kondisinya, masih ada keluhan. Dan PCR positif ya kita masih harus hati-hati, nggak berani kita anggap dia tidak menularkan. Oke. Selama positif itu harus diwaspadai. Jadi ini supaya orang paham, jangan beranggapan udah 14 hari nih saya udah karantina, pasti saya udah aman, padahal tesnya masih positif. Itu artinya masih harus diwaspadai ya sis ya. Jangan ketemu orang dulu bisa menularkan kepada orang lain. Itu kan membuat karma buruk ya sis. Kalau udah tahu dia masih positif, terus dia masih ketemuan orang, kumpul-kumpul ke kafe, ngobrol, itu punya potensi ya sis ya. Iya benar Sis Brenda. Kalau kita nggak prokes yang baik, jadi masih makan, kalau makan kita buka masker, kan sudah peluang masuk. Iya, peluang masuk. Iya. Wow. Wah, semoga aja ini cepat berlalu. Kita juga pusing ini Oh ya, di Bali juga sama ya sis, PPKM ketat juga ya. Iya benar Sis Brenda. Jadi bagaimana? Masih banyak kasus kah? Kalau di Jakarta kan banyak sekali nih, kalau kita lihat per hari itu naik terus kasusnya. Bagaimana dengan di sana, sis? Kalau di sini sih trennya memang naik, Sis Brenda. Sama ya? Dari minggu, iya. Jadi minggu lalu itu sudah trennya naik. Jadi yang positif baru itu banyak, Sis Brenda. Oke. Untungnya ya sis, betul-betul karena meditasi bisa membantu pikiran sis itu jadi enggak cemas ya sis ya. Kalau enggak kan bisa cemas ya sis ya, dengan pekerjaan seperti Sis Yani. Benar Sis Brenda. Jadi awal itu ya ada rasa cemas di 2020 itu Sis Brenda karena awal. Tapi ya setelah mungkin
pasrah juga, Sis Brenda. Terus meditasi, ya prokes juga tetap jalan. Itu Betul. bisa mengurangi semuanya, Sis Brenda. Karena Mengurangi pikiran cemas. kita stres, jadi tambah hormon yang buruk yang keluar. Kalau Betul. happy, endorfinnya yang keluar ya, Sis Iya, Brenda. betul. Kan kita maunya endorfinnya ya sis ya, beta endorfin yang muncul. Bener, Kalau yang hormon iya. jelek apa sis namanya sis? Ada kortisol, Sis Brenda. Kortisol. Iya benar, Iya, itu tuh yang kita tidak mau. Sis, saya cuma kepengen tahu satu hal lagi. Di patologi itu kalau apa namanya? Kalau di kedokteran itu kan kalau sudah meninggal ada forensik, visum ya. visum, Sis ya. termasuk itu enggak ngebedah? Enggak, Sis. Enggak Enggak. ya? Iya. Karena saya pengen Itu tahu. itu ada bidangnya sendiri lagi, Sis Brenda. Jadi Oh, kalau forensik namanya, forensik itu juga ada patologi forensik, mereka visum, tapi pada oke. saat saya sekolah S1 itu saya pernah dapat kuliahnya juga di sana. Jadi Oh, iya, mereka kalau ada kasus-kasus seperti eh, ya tindak kekerasan, terus pembunuhan, termasuk juga sekarang COVID kan, mm-mm. eh, itu pekerjaan mereka semua, Sis Brenda. Oh, jadi tidak ada hubungannya dengan Sisiani ya? Tidak ada, Oh, Sis. oke. Beda. Karena saya pikir patologi nih, bagian periksa-periksa beginian. Jadi saya pikir, waduh, ini juga seru juga nih, kepengen tahu saya, kepo juga sis. Beda, Sis Brenda. Beda ya. Sis, waktu Iya, pertama jadi dok waktu kuliah kan saya tahu pasti ada pembedahan tuh sis. iya. Ada ya sis ya bagian itu ya. Ada. Jadi pada saat kuliah kita dapat semua bidang, Sis. Jadi termasuk kita belajar di bedah juga, belajar di obgyn, di kandungan itu, Sis Mm-mm. Brenda. Terus Wow. belajar juga di penyakit dalam, anak-anak juga kita belajar, termasuk yang di forensik itu. Jadi forensik itu Oh, luar biasa itu pengalamannya di sana. Karena kita kalau visum, kemudian otopsi, itu kan kita ya wajib harus otopsi ya. ikut. Heeh. Iya, benar. Wow. Itu Iya. saya suka terkagum-kagum kalau dulu suka nonton apa Grey's Anatomy. Tapi udah lama saya nggak nonton itu lagi karena nggak mau membawa karena itu bisa masuk tuh sis dalam meditasi. Benar, Sis. Kayaknya kalau kita sudah mengerti, oh itu bisa jadi kilesa ya. Apa yang kita tonton itu bisa jadi kilesa. Kekotoran batin kita, udahlah nggak mau nambahin. Nanti 6R-nya repot, banyak, sering. Iya, Jadi kalau saya, udah deh yang biasa-biasa aja. Kaki lesa kan sebetulnya udah ada dan banyak. Yang kalau kita tidak meditasi kan dia tidak keluar. Kalau benar. kita meditasi kan dia keluar tuh Iya, kemelekatan-kemelekatan kita, apa yang kita pernah tonton, apa yang kita pernah dengar, apa yang kita baca. Terus sekarang semuanya ceritanya, waduh meninggal, berapa banyak, gitu-gitu kan sis ya. Jadi iya, saya pikir yang begitu itu bisa menjadi kekotoran batin kita masuk tuh ke dalam pikiran kita. Nggak mau deh, bukan bukan berarti ignoran ya sis ya, kita tahu kan memang ini kasus sedang tinggi. Tetapi kalau buat saya, untuk apa lagi dibaca, untuk apa lagi diketahui lebih banyak kan, itu membuat pikiran kita jadi terbawa ya sis ya. Seperti benar, itu Sis kah sis Brenda. kalau di kedokteran, kalau dalam pekerjaan sis Yani sehari-hari masuk gak tuh ke dalam meditasi? Masuk, Sis Brenda. Kalau ada sesuatu Hmm. yang apa eh, cukup cukup menarik perhatian gitu. Jadi mungkin kasusnya itu kasus yang
jarang, terus kasusnya juga memprihatinkan, itu masuk sis Brenda ke dalam meditasi. Makanya ya bersyukur juga sih tahu 6R, jadi Iya, akhirnya itu lepas-lepas. iya, betul. Sis. Ya. Kalau Bro dan Sis ada yang mau tanya sama Sis Yani ini, mumpung ada dokter. Ah, ini Sis ada pertanyaan. Bisa kena lagi. Pertanyaannya Sis Yani, apakah dari positif gitu Sis ya, terus kemudian dia jadi negatif, masih bisa kena lagi, tertular lagi Sis? Apakah sudah ada kekebalan? Iya sis, kalau masalah kena lagi itu bisa sis Brenda. Jadi kalau dulu positif, kemudian dia sembuh, tapi kembali lagi nggak menjalankan prokes, kontak dengan orang yang positif, itu bisa kena lagi. Jadi kita udah banyak dapat kasus seperti itu, jadi tidak hanya sekali kenanya. Terutama teman-teman saya dokter, itu ada yang sampai 3 kali kena sis, karena tugas di ICU nanganin pasien benar-benar yang gejala berat, itu mau nggak mau ya terpapar kena lagi sis Brenda. Wow. Semakin lama kalau Sis kalau udah kena sekali nih Sis, kena lagi makin parah apa enggak? Apa sudah ada kekebalan jadinya tidak separah yang pertama? Bagaimana Sis? Iya. Jadi kalau pengalaman sih tidak separah yang pertama sis Brenda. Jadi kalau yang sudah punya mungkin kena, kemudian tubuh membentuk antibodi, jadi antibodinya alamiah, nggak karena vaksin, itu biasanya yang kedua itu lebih ringan, sis Brenda. Iya. Walaupun yang, tapi adakah kasus di mana dari pertama kena, kedua kena, terus ketiga kena meninggal? Saya kebetulan nggak mengikuti dengan ini sih. Tapi kalau dari yang saya ketahui kebetulan teman-teman terutama yang residen itu sih yang banyak mungkin terpapar kontak karena mereka masih muda mungkin, jadi yang kedua ketiga itu lebih ringan sis. Karena residensi ini masih pada muda ya sis ya. Imunnya masih pada bagus ya. Iya. Terus ada pertanyaan dari Siswati, apa yang sangat menularkan sis? Apakah dengan sentuhan saja bisa menularkan? Kalau sentuhan, kebetulan kita menyentuh ada droplet sis, jadi virus yang ada itu, kemudian kita pegang-pegang area wajah, pasti menular sis. Makanya setiap kali kita menyentuh apa, jadi harus jaga tangan ini jangan di area wajah. Jadi kita harus cuci tangan. Jadi memang bisa menularkan. Ya, itu jadi menjawab ya pertanyaan sis Wati ya. Apakah menularkan dengan sentuhan? Ya bisa kalau kita memegang. Makanya ini tangan jangan iseng. Iya. Bener. Tangan kita suka kepo, kemana tuh pegang-pegang gitu. Saya sejak mengerti bahwa kita ndak boleh sembarangan pegang-pegang. Contoh ya sis, kalau saya terpaksa harus ke supermarket, misalnya naik eskalator atau turun eskalator, saya tuh nggak mau pegangan loh sis. Iya. Tapi banyak orang tuh mesti pegangan. Nah, kalau saya ketemu sama orang yang mesti pegangan, saya minta orang itu yang pegangan sama saya. Saya sendiri tidak akan menyentuh karena punya kesadaran ini tangan kalau udah menyentuh sesuatu dan di situ ada droplet itu bisa kena kan ya. Bukannya parno ya sis ya itu ya sis ya. Iya bukan, itu memang prokes ya sis Brenda. Pakai helm ya sis, ya nggak mesti begitu kali. Tapi bisa juga untuk yang tangannya ini nggak bisa diem, sebaiknya ya mungkin pakai helm dulu sementara.
Iya, pakai face shield sis. Face shield terus, iya benar. Pakai Iya, face shield juga kan mau pegang nggak bisa pegang. Jadi iya, karena ada orang tuh ya sis, kalau saya perhatikan duduk aja tuh tangannya begini, suka iya. memegang wajah gitu. Dan saya suka bilang sama orang, itu bisa membuat mudah keriput. Suka kasih tahu dulu sama teman-teman, muka itu jangan dipegang-pegang kalau lagi duduk diem. Nah, itu ternyata ada untungnya sis. Sekarang nih pada saat pandemi kan kita nggak boleh sembarang-sembarang sentuh-sentuh. Pakai sarung Iya. tangan katanya. Tapi Sarung sarung tangan sama tangannya inget aja. dilepas juga. Iya. Iya, Kalau sarung sarung tangannya isi droplet, kita pegang-pegang kena juga, iya, sis. iya sama aja. Jadi memang harus waspada. Sis Yani, nggak berasa loh. Kita nih ngobrol udah mau 1 jam. Wah, di Denpasar udah mau jam 9, di Jakarta tuh baru mau jam 8. Oke, ada Iya. pesan apa enggak sis untuk para pendengar? Pesan ya, sis. Eh, Mungkin pesan dari saya, eh, pertama, eh, kita harus memperbanyak eh, melakukan kebaikan ya, sis. Jadi eh, kebaikan lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan. Dengan senyum aja sudah kebaikan juga ya, sis Brenda. Jadi Betul banget. meskipun sederhana, meskipun itu menurut kita sepele, tapi jangan sepelekan itu. Jadi di masa pandemi ini kita memang banyak harus berbuat kebaikan, mungkin dikurangi yang buruk-buruk kayak pikiran kita stres, kadang pikiran kita cemas, takut, mungkin itu dikurangi. Sekalian juga kalau banyak waktu di masa pandemi ini kita meditasi ya. Jadi meditasi TWIM itu Betul. luar biasa. Ikuti aja instruksinya, itu akan luar biasa sekali hasilnya. Iya, betul. Meskipun baru belajar, tetap berproses, belajar konsisten gitu sis. Jadi itu Hmm, benar-benar pegangan banget sis. iya, iya, betul. Bagus sekali ini selama kita konsisten, betul. Kalau saya itu konsistennya kalau saya bangun pagi, entah jam berapapun saya terbangun, pasti saya langsung duduk. Mau bangun jam 3, mau bangun jam 4, mau bangun jam 5, mau bangun jam 6. Itu saya pasti duduk meditasi. Karena buat saya penting mengikis kilesa. Kadang-kadang kita kalau lagi sadar begini, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menyadari kilesa itu ada, kekotoran batin itu ada. Dan ternyata cukup banyak. Kalau kita duduk saat meditasi, gangguan itu kan dalam bentuk kilesa ya sis ya, kekotoran batin kita. Dan itu bisa muncul. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita nonton, apa yang kita pikirkan, itu semua bisa masuk ke dalam meditasi. Disitulah kekotoran batin kita. Dan kalau kita tidak duduk meditasi, kita nggak tahu itu ada. Tidak menyadari gitu ya sis ya. Iya. Tapi pada saat kita duduk meditasi, kita baru semakin mengerti. Oh, ini kemelekatan ada. Ya udah 6R. Nah, enaknya kita begitu kita tahu kilesa itu muncul, kekotoran batin itu ada, kita bisa langsung pakai 6R. Jadi kita tidak lagi memikirkan kekotoran-kekotoran batin itu. Oh ya, kita udah tahu nih, ini nih kemelekatan saya terhadap apa gitu. Itu baru bisa muncul dan kita bisa 6R ya sudah. Dan disitulah kita mengikis terus. Dan pesan saya sebenarnya, kalau itu bukan bagian kita, kita tidak akan terkena. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian kita, apapun itu, mau itu kena virus atau tidak, maka kita tidak akan kena. Jadi, nggak usah terlalu parno. Nggak usah terlalu takut, tetapi tetap prokes itu dijaga. Ya masker dipakai kalau keluar, ya jaga jarak kalau lagi rame jangan deket-deket, kalau ada orang kumpul-kumpul jangan ikutan. Jadi itu ya sis ya.
Nah, jadi Ya, kita benar. bijaksana dalam melihat ini, tapi tidak perlu jadi parno. Oh, nanti gini, oh nanti gitu. Kita parno, pikiran kita jadi stres, imun kita jadi turun, kebetulan di situ ada virus, kena deh. Padahal kalau kita imun kita bagus, strong, dan kita ini happy dengan meditasikan pakai meta gitu kan, kita bisa happy ya sis ya, bisa bahagia. Dan itu justru meningkatkan imun kita. Jadi bro dan sis yang mendengarkan, yang belum pernah mencoba meditasi itu, dicobalah. Apalagi masa PPKM ini kita masih lama nih waktunya. Masih ada 15 hari lagi sampai tanggal 20. Semua orang work from home. Sis Yani bisa work from home gak sis? Dokter bisa gak sih? Nggak bisa ya sis ya? Iya. Saya juga jadi tidak menerima klien nih selama PPKM ketat. Karena ya menjaga. Bukan takut tapi menjaga. Karena kasus lagi tinggi, saya ada mami. Ya sudahlah. Dan kita jadi punya waktu lebih banyak. Jadi yang belum pernah coba meditasi twin dicoba. Punya waktu banyak bisa meditasi. Jadi jangan memberikan saya alasan. Saya udah ada umur. Jadi jangan bilang umur 40, 50, 60 itu udah tua. Sudah tidak bisa duduk lama meditasi. Itu buat saya itu alasan tidak bisa diterima. Iya. Oke, jadi terima kasih banyak ya Kanen ya Sis Yani untuk pembicaraan bincang-bincang yang sangat menarik, sangat mencerahkan supaya bagaimana kita mengerti bidang-bidang yang unik ini dan bagaimana Sis Yani menggunakan TWIM di dalam pekerjaan sebagai dokter yang tentunya bukan pekerjaan mudah selama masa pandemi. Semoga Sis Yani imunnya bagus terus, sehat terus. Jadi keluarga pun bisa tidak perlu khawatir karena pasti keluarga pun jadi memikirkan ini garda terdepan ini ya Sis ya, yang paling riskan sebenarnya. Tetapi dengan Sis Yani bisa meditasi, bisa membawa hasil dari meditasi ini ke dalam pekerjaan, maka ini akan membawa. Dan orang-orang yang liburan, sekarang kan masih musim libur, oh ini anaknya ikutan nih komentar, Bro Ananda, Bro Krishna, maminya luar biasa ya. Nah mudah-mudahan Bro Ananda, Bro Krishna mau meneruskan di online retreat juga yang lain. Stay safe sis, kata sis Ivana. Iya, jadi supaya semua. Iya sehat semua dan kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing dengan punya imun yang bagus dan punya prokes yang menjaga prokes itu. Kita sama-sama mendukung ya, jadi supaya pandemi ini bisa cepat selesai. Karena kalau ada orang-orang dokter Siani ini bukan dokter Yani si Serlina ya, jadi supaya mengerti betapa kita harus bekerja sama, jangan keluar-keluar kalau nggak penting. Saya ini nggak keluar-keluar, bahkan nggak ke supermarket tuh udah sebulan lebih karena saya sekali belanja itu banyak. Saya misalnya tisu beli 2 bungkus misalnya atau 3 bungkus, beli kecap, beli sabun, beli kebutuhan sehari-hari, beras. Bukan menimbun, tetapi sekaligus belanja. Jadi saya nggak usah pergi lagi, nggak usah ketemu lagi orang-orang di luar gitu maksudnya. Ya, benar. Iya, jadi itu yang sudah saya lakukan. Jadi belum ke supermarket cukup lama ini, sebulan lebih, hampir 2 bulan. Karena saya pikir saya juga harus menjaga di rumah, ada mami, ada usia, dan ya kami pun ya sehat karena kita kan setiap hari kita meditasi mengisi, merecharge gitu energi kita. Jadi yang belum kenal TWIM, mendaftarlah untuk belajar meditasi supaya pikirannya bisa tenang,
apalagi untuk para dokter ya, yang sangat perlu sebenarnya untuk meditasi supaya nggak stres, supaya nggak panik, dan bisa menghadapi pasiennya dengan jauh lebih baik seperti itu. Terima kasih banyak Kanen Sisyani untuk waktu dan sharingnya malam ini. Ya, semoga sharing malam ini bermanfaat bagi siapapun yang join live di Cinta ke-31 malam ini. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan, dan semoga sharing Cinta ke-31 malam ini bisa bermanfaat untuk nanti yang mendengar rekamannya, sehingga bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa di Cinta ke-32 hari Senin 12 Juli. Semoga bisa bergabung bersama Sis Jovita Linardi. Jadi kita akan bertemu. Nah, Sis Brand numpang iklan. Oh iya, betul Sis Welling. Thank you diingetin. Numpang iklan ODR Youth rehat sebentar. Usia 18 sampai 25 tahun, tanggal 17 Juli jam 6.30 sampai jam 9 malam. Jadi itu akan bincang-bincang, akan bermeditasi, dipimpin oleh para asmen muda belia. Jadi kita kan sudah sepuh nih, saya sudah sepuh, Sisyani masih usianya masih junior di bawah saya. Nah sekarang kita mau membina nih yang muda-mudi supaya bisa bermeditasi dan punya komunitas dalam bermeditasi. Silakan bergabung, nanti akan saya posting di IG saya. Yang mami-mami yang punya anak-anak atau yang punya keponakan, papi-papi yang punya anak-anak atau keponakan bisa mendaftar untuk ikut ODR bincang-bincang bersama para remaja. Tapi yang kita yang sudah usia seperti saya sudah tidak bisa ikut karena dari 17 ya sampai 25 tahun. Nah ini silakan nanti ada link untuk mendaftar, boleh mendaftar meditasi dan sharing bersama para remaja menginjak usia dewasa, sehingga kita tidak kehilangan untuk para orang yang masih mau belajar. Oke Sisyani, kanan ya Sis ya, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih sharingnya, terima kasih semua yang sudah hadir. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Yang sakit pun, badan sakit, pikiran tidak boleh sakit. Tetap kita pancarkan cinta kasih ke dalam badan yang sakit. Dan kita juga pancarkan tenang seimbang ke dalam badan kita, ke dalam diri kita, kepada keluarga kita. Sehingga keluarga kita tidak panik dan cemas menghadapi kita yang sedang sakit. Oke deh, sampai jumpa Senin depan. Selamat malam semua. Malam semua, makasih Sis Brenda. Sama-sama, makasih Sis Yani. Salam keluarga.